Bang Limbat, tunggu saya, nggih. Saya besok malam mau melakukan tapa pendem. Setelah saya melakukan tapa pendem, nanti saya baru menemui panjenengan untuk adu. Video Gus Samsudin lakukan ritual kubur diri, dinilai janggal warganet, sutradara kurang teliti. Gus Samsudin melakukan tapa pendem alias mengubur diri. Ritual ini dilakukan sebelum ia bertemu Master Limbat. Sebagai informasi, tapa pendem adalah aksi mengubur seseorang hidup-hidup. Layaknya mayat, Gus Samsudin dibungkus kain kafan, diazankan dan dikomatkan sebelum dikubur. Ada 5 orang yang bertugas membungkus Gus Samsudin dengan kain kafan. Mereka juga menutup dengan kayu sebelum tanah menimbun tubuh lelaki 38 tahun ini. Dalam video yang terlihat, wajah hingga sedikit bagian dada Gus Samsudin dibiarkan terbuka. Besok pagi subuh, kita gali lagi. Mudah-mudahan beliau tidak apa-apa, kata santri Gus Samsudin di kanal YouTube Padepokan Nur Zat Sejati, Sabtu, 13 Agustus 2022. Keesokan harinya, tanah yang mengubur Gus Samsudin digali. Mereka juga dengan perlahan membuka kayu penutup tubuh. Gus Samsudin yang sudah dikubur hidup-hidup bersyukur masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah, saya diberikan nikmat, sehat oleh Allah, kata Gus Samsudin. Warganet yang melihat video penggalian tanah Gus Samsudin menilai ada kejanggalan. Mohon maaf hanya sekadar memberikan masukan. Sepertinya Bapak sutradara kurang teliti membuat video, konten, ini, tulis Kandaman Satria. Sebelum Gus Samsudin dikubur, bagian wajahnya dibiarkan terbuka. Namun saat tanah digali, wajahnya justru tertutup dengan kain kafan. Akun ini menambahkan, tali yang mengikat di bagian dada, perut dan lutut tidak ada. Padahal waktu dikubur masih ada. Lain kali kalau mau bikin film, lebih hati-hati lagi Pak Sutradara, katanya memberikan saran. Terakhir, akun tersebut memberikan selamat kepada Gus Samsudin atas karyanya. Semoga makin sukses channelnya, kata si warganet. Berita yang kedua. Master Limbat ajak ngopi bareng, Gus Samsudin malah mau bertarung, ayo adu kesaktian. Master Limbat akhirnya turun gunung untuk ikut terlibat kehebohan Gus Samsudin versus Marcel Radival alias pesulap merah. Ia bersama Denny Darko mau mengajak mereka menyelesaikan masalah. Denny Darko bertugas mengajak pesulap merah. Sementara bagian Limbat adalah berkomunikasi dengan Gus Samsudin. Master mencoba bersikap bijak, Master membuka diri, tempat dan ruang. Kalau mereka bersedia, dua-duanya duduk, ngopi bareng, kata asisten Limbat mewakili sang master di kanal YouTube Denny Darko, Sabtu, 13 Agustus 2022. Limbat sebenarnya menyayangkan safari podcast Gus Samsudin. Apalagi jika sampai memamerkan ilmu. Sesuatu hal keilmuan yang sifatnya gaib, bukan untuk dipamerkan. Sedangkan kalau dia diundang, risikonya pasti akan ditantang pembuktian seperti itu, kata Limbat yang kembali diwakili asistennya. Kurang dari 1 hari setelah video itu diunggah, Gus Samsudin memberikan respons. Ia yang diminta bertemu untuk menyelesaikan masalah, justru menganggap lain. Saya akan menerima tantangan, bukan tantangan sebenarnya. Ini bahasa media aja. Saya menerima undangan dari Bang Limbat, kata Gus Samsudin di kanal YouTube-nya, Sabtu, 13 Agustus 2022. Meski di awal Gus Samsudin mengatakan menerima undangan Limbat, tapi pernyataan selanjutnya justru dirinya lah yang mengajak pesulap 50 tahun ini bertarung. Ayo Bang Limbat, kita bertarung, tarung silaturahmi ya, kata Gus Samsudin. Sebelum bertemu Limbat, Gus Samsudin melakukan sebuah hal di luar nalar, tapa pendem. Besok malam saya akan tirakat, melakukan amalan yang diperintahkan kiai saya, untuk tapa pendem, kata Gus Samsudin. Gus Samsudin juga meminta waktu kepada Limbat soal waktu pertemuan. Nantinya setelah ia selesai melakukan tapa pendem, lelaki pemilik Padepokan Nur Zat ini siap bertemu sang master. Saya nggak pegang HP. Tidak bisa menghubungi dan tidak bisa dihubungi Bang Limbat, kata Samsudin. Tapi insya Allah, setelah tapa pendem, saya ketemu Anda untuk adu. Adu kesabaran, adu kesaktian. Karena, yang sakti itu orang yang sabar, ujarnya lagi. Gus Samsudin klaim ilmunya tersambung ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Samsudin Jadab, pemilik Padepokan Nur Zat Sejati di Desa Rejowinangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, jadi sorotan.
Hal ini karena trik pengobatannya yang dipersoalkan Marcel Radival atau pesulap merah hingga ramai di media sosial. Samsudin juga disorot karena panggilannya yang kesohor disebut Gus Samsudin. Padahal, panggilan Gus kental disematkan kepada anak kiai atau kiai muda, biasanya mengasuh pondok pesantren. Samsudin mengaku pernah belajar ilmu agama ke seorang ulama dan di pondok pesantren. Ilmu pengobatannya yang disertai doa-doa, yakni ruqyah, ia akui juga didapatkan di pesantren. Saya, kan, basicnya dari ponpes. Dalam ponpes itu ada amalan-amalan yang memang ada pembelajaran, ada sanad, kata Samsudin di sela pemeriksaan di Markas Polda Jatim di Surabaya dikutip pada Sabtu, 13 Agustus 2022. Samsudin mengaku pernah berguru ke Abah Suyuti Al-Ghazali dari Cepu, Jawa Tengah. Pernah juga di Pondok Al-Jannatul Darul Mawa. Paling lama di Abah Suyuti Al-Ghazali, tuturnya. Samsudin lantas menyebut salah satu kitab yang dia pelajari selama di pesantren, di antaranya, Kitab Syamsul Ma'arif Kubra karya Syekh Al-Buni Al-Maliki yang berisi tentang ilmu hikmah dan Kitab Al-Awfaq karya Imam Ghazali yang di dalamnya berisi tentang rahasia alam gaib. Di situ ada beberapa kitab yang sambungnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani, tuturnya. Dengan bekal itulah Samsudin melakukan praktik pengobatan dengan doa-doa yang dikenal dengan ruqyah. Tidak hanya itu, pria asal Lampung itu juga mengaku memiliki jemaah majelis zikir. Mungkin atas dasar itu pula Samsudin mengaku tengah membangun pesantren tapi akhirnya terhenti karena masalah yang kini membelitnya gara-gara aksi pesulap merah. Kalau untuk kerugian pribadi nggak masalah. Ini untuk pondok pesantren. Ponpes, kan, sedang dalam tahap pembangunan, kata Samsudin. Dia juga mengaku kini memiliki banyak pengikut yang dia sebut dengan santri. Mereka diajari kitab-kitab yang banyak dipakai di pesantren, seperti Sulam Al-Taufik dan Safinah. Banyak, ya, santri di Padepokan Nur Desat Sejati. Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang menitipkan anaknya. Di Padepokan itu, mulai dari tempat tinggalnya, makannya, bahkan untuk bajunya itu gratis. Sama sekali tidak dipungut biaya, ujar Samsudin. Selanjutnya, gelar Gus di nama Gus Samsudin ternyata bukan karena dia anak kiai. Gelar Gus yang tersemat pada Gus Samsudin ternyata bukan karena dirinya anak kiai. Gus Samsudin pun belak-belakan soal julukan Gus yang melekat pada dirinya. Gus Samsudin mengaku dirinya bukan merupakan keturunan kiai. Namun, sebutan Gus yang melekat pada dirinya merupakan sebutan dari orang Jawa. Menurutnya, dalam bahasa Jawa, Gus merupakan anak laki-laki atau cah bagus alias anak baik. Nama Gus sendiri kalau di dalam orang Jawa, Gus itu anak laki-laki, cah bagus, kata Gus Samsudin, Sabtu, 13 Agustus 2022. Untuk itu, ia pun tak memaksa orang-orang memanggil namanya dengan sebutan Gus. Menurutnya, masyarakat bebas memanggil namanya dengan sebutan